Bisa jadi kesulitan yang kita rasakan sampai saat ini secara pribadi, keluarga, bangsa dan negara kita berbentuknya penyakit, wabah, krisis ekonomi dan lain sebagainya, itu bisa jadi dari banyaknya dosa tapi jarang kita mengakui dosa itu. Bahkan jarang sekali kita bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli istighfar, orang-orang yang ahli istighosah, ahli sholawat, ahli tahajud. Karena perbuatan baik itu yang akan meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa kali kita istighfar setiap harinya? Baginda yang mulia 70 sampai 100 kali per hari yang tidak punya dosa. Kemudian bagaimana dengan kita yang dosa kita luar biasa banyaknya, yang disadari, yang tidak disadari, disengaja, tidak disengaja, kita tumpuk-tumpuk dosa terus tanpa mengakui kita punya dosa. Itu ya Allah luar biasa. Sampai air laut memohon kepada Allah untuk tumpah ke bumi ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyetopnya, menahannya. Jangan dulu, selama masih ada hambaku yang beristighfar, masih ada majelis taklim, masih ada orang-orang yang bersholawat, minta ampun kepada aku, kata Allah, masih terus menyebut asma Allah, masih ada yang mendakwahkan la ilaha illallah, jangan kau lakukan itu wahai air laut. Maka air laut taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita sama-sama untuk perbanyak istighfar. Kita kembali waktunya kepada Allah, kita waktunya kembali kepada Allah, kepada syariat Allah, kepada tali Allah yaitu Quran dan As-Sunnah. Dan kemudian kita perbaiki akhlak kita, akhlak yang islami. Kita perbaiki perdagangan kita, perdagangan yang islami. Kita perbaiki bisnis kita, bisnis yang islami. Kita perbaiki rumah tangga kita, rumah tangga yang islami, yang di dalamnya kita ajak anak, istri, suami dan seluruh yang ada di dalam rumah kita. Kita ajak untuk ruku, sujud kepada Allah, bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya Allah sayang kepada kita, sayang kepada keluarga kita, sayang kepada bangsa kita, dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa yang merdeka, bangsa yang tidak pernah mengemis kepada bangsa asing. Bangsa yang merdeka, negara yang merdeka, yang tidak tergantung kepada bangsa asing, kepada negara orang lain. Dan manusia yang merdeka adalah jiwa yang tauhid, yang hanya takut kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, dan hanya mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanya ingin dinilai, dihargai, dibalas hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah diri kita kalau sudah merdeka. Itulah bangsa kita kalau bangsa kita sudah merdeka. Apakah sudah merdeka bangsa kita? Apakah sudah merdeka keluarga kita? Apakah sudah merdeka diri kita? Keluarga kita yang merdeka adalah keluarga yang tidak mengemis kepada orang lain. Keluarga yang berdiri di atas kaki kita sendiri, yang hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanya tunduk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa memohon hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan meminta ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama merenung di dalam bulan kemerdekaan ini yang katanya sudah merdeka 75 tahun. Betulkah? Benarkah? Tanya kepada diri kita, apakah kita masih dijajah atau tidak? Dalam hal ekonomi kita, dalam hal keamanan kita, apakah kita sudah bebas melakukan hal-hal yang baik-baik menurut agama kita? Apakah tidak? Apakah ekonomi kita sudah merdeka? Tidak ada yang campur baur dari negara lain.
apakah sudah merdeka? Yang menentukan adalah diri kita sendiri. Apakah kita sudah bisa bayar listrik? Apakah kita sudah bisa beli beras tanpa meminta dan mengemis kepada orang lain? Maka mari kita berikhtiar, berdagang, berniaga seperti baginda mulia Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bermanfaat di hari Jumat ini. Kita bersolawat senantiasa kepada Allah. Mari kita bersolawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru aghalli, anta misbahu suduri. Mari kita berikhtiar, bersyiar, kita berdagang sambil bersyiar dakwah, kita berbisnis sambil bersyiar dakwah. Rugi kalau kita berbisnis tapi kita tidak sambil berdakwah. Rugi dan celaka kalau kita berdagang tidak sambil berdakwah. Rugi kita bekerja tapi kita tidak sambil berdakwah. Rugi kita kalau misalkan kita berusaha, berniaga, berbisnis, kemudian melakukan aktivitas sehari-hari tapi tidak sambil berdakwah. Rugi serugi-ruginya, karena dunia belum pasti kita dapatkan, tapi akhirat pasti kita lalui. Pasti kita sampai ke akhirat itu. Dunia belum tentu kita sampai ke 60 tahun, belum tentu kita sampai ke 50 tahun, belum tentu, belum pasti kita sampai ke 90 tahun. Tetapi ke alam barzah kita pasti, ke alam mahsyar kita pasti, ke Siratal Mustaqim kita pasti, ke surga kita pasti. Bagi orang yang beriman dan yang muslim, kemudian ke neraka udah Allah siapkan surga, neraka, dan kita, apakah kita sudah mempersiapkan untuk ke alam sana? Kita peras keringat banting tulang untuk takut sekali kalau kita tidak kebahagiaan dunia, tapi kita tidak pernah takut tidak kebahagiaan di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya dicintai Allah, mencintai Allah, dicintai Rasulullah, mencintai Rasulullah SAW, dan cinta kepada sesama muslim, dan saling mendukung, saling mensupport, saling mensukseskan, saling memberikan nasihat dalam hal kebaikan dan kesabaran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.